Hai Brovers, di video sebelumnya kita sudah merecap alur cerita dari Fast and Furious Tokyo Drift, di mana timeline waktunya setelah kejadian Fast and Furious 6. Pada Tokyo Drift kita diperkenalkan pada tokoh utamanya yang bernama Sean Boswell yang diperankan oleh Lucas Black, serta Han Lu yang diperankan oleh Sung Kang. Han Lu ini dinyatakan tewas karena dibunuh oleh saudara dari Owen Shaw yang bernama Deckard Shaw yang diperankan oleh Jason Statham. Sean Boswell mengakhiri semua masalahnya dengan final battle melawan Takashi di sebuah bukit yang disaksikan oleh pamannya Takashi yaitu Kamata yang merupakan seorang Yakuza dan kartel di Tokyo. Akhirnya Sean Boswell menang dan berhasil mengusir para Yakuza itu dari Tokyo serta menjadi DK yang baru. Kemudian pada post-credit scene-nya diperlihatkan Dominic Toretto yang datang ke Tokyo untuk menanyakan tentang Han Lu. Nah, di video kali ini kita akan merecap alur cerita dari Furious 7. Seperti biasa, video recap ini diperuntukkan untuk kalian yang ingin merefresh ingatan kalian. Sebelumnya silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan video menarik dari channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai recap alur cerita Fast and Furious 7 atau Furious 7, and welcome back to Clip On X. Oke, scene dibuka dengan Deckard Shaw yang menjenguk Owen Shaw yang sedang kritis di rumah sakit akibat terjatuh dari pesawat kargo. Deckard berjanji bahwa kali ini ia akan menyelesaikan urusan dari Owen Shaw karena telah berani main-main dengan keluarga Shaw. Kemudian scene berlanjut pada Dominic Toretto yang sedang bersama Letty Ortiz ke tempat yang disebut Race Wars. Event ini sudah ada bahkan sejak Fast and Furious pertama pada tahun 2001. Di sini Letty kondisinya masih sedikit hilang ingatan karena timeline Fast and Furious 6, Tokyo Drift, dan juga Furious 7 sangatlah berhimpitan. Kemudian scene berlanjut pada Letty yang ikut balapan drag dengan mobil Audi yang diakhiri dengan kemenangan Letty. Namun pada saat itu Letty terngiang ingatannya pada kejadian kematiannya dulu, lalu hilang kendali, kemudian ia memukul Hector dan pergi. Kemudian scene berlanjut pada Dom yang menemui Letty di batu nisan miliknya. Lokasi ini berada di LA. Pada saat yang bersamaan, Hobbs yang sedang berada di kantor DSS LA kedatangan tamu spesial yaitu Deckard Shaw yang sedang mencuri seluruh data dari anggota tim Dom. Nah, by the way, kejadian pada awal film ini semua berbarengan dengan Tokyo Drift. Jadi di sisi lain, Sean Boswell dan juga Han sedang latihan drift mungkin ya pada saat ini. Kemudian mereka bertarung karena Hobbs adalah salah satu teman Dom. Di sini gue suka banget karena adegan bertarungnya paling keren berada di scene Hobbs yang membanting dengan gerakan andalannya di WWE dulu ya. Namun Deckard melempar bom dan Hobbs terpental bersama Elena. Kemudian diperlihatkan data yang dicuri oleh Deckard Shaw dan salah satunya adalah Han Lu. Kenapa Han Lu menjadi target? Simpelnya karena dia sendirian berada di Jepang. Berbeda dengan anggota yang lainnya yang masih berada di benua Amerika. Kemudian scene berlanjut pada rumah Dom di LA yang kini ditempati oleh Brian dan Mia serta anaknya Jack O'Connor. Mia menceritakan pada Dom bahwa Brian merindukan kehidupan lamanya dan Mia memberitahu bahwa ia sedang hamil lagi. Namun, ia belum bilang ke Brian karena takut kecewa dengan kehidupan keluarga yang mereka jalani sekarang. Kemudian Deckard menelpon di mana ia baru saja menabrak Han dan meledakkan mobilnya. Kemudian box hadiah dari Tokyo pun berisikan bom yang meledakkan rumah Dom dan hampir melukai Mia, Dom, dan Brian. Untungnya Jack sedang berada di mobil dan ditutup pintunya, yang dimana Mia berlari ke arah Jack lalu memeluknya. Dom yang merasa bersalah karena membahayakan keluarga Brian tidak bisa tinggal diam saja sekarang. Kemudian, scene berlanjut pada Dom yang mengunjungi Hobbs yang sedang berada di rumah sakit akibat patah tulang karena terjatuh dari gedung karena terpental bom saat bertarung dengan Deckard Shaw. Di sini, Hobbs sempat memberi peringatan bahwa kakak dari Owen Shaw ini lebih sadis dari seluruh keluarga Shaw. By the way, kondisi di sini Elena sedang hamil muda anak dari Dom, namun ia tidak memberitahu Dom yang nanti ini akan langsung terkoneksi pada Fate of the Furious. Dom yang berusaha mengumpulkan timnya kembali langsung pergi ke Tokyo untuk menjemput Han. Namun setibanya di sana ia diyakinkan oleh Sean Boswell bahwa ia sudah tewas dalam ledakan mobil itu. Di saat yang bersamaan, Mia pindah untuk sementara ke Republik Dominika di mana ia dijaga ketat oleh seluruh pasukan agar ia dan Jack O'Connor aman. Kemudian scene berlanjut pada Mia yang membuat sebuah perjanjian pada Brian bahwa ini adalah final mission
untuknya karena terlalu membahayakan keluarganya sendiri. Kemudian scene berlanjut pada pemakaman dari Han Lu di LA yang dihadiri oleh seluruh anggota tim DOM. Di sini, Brian membuat perjanjian kepada Roman Pierce bahwa tidak ada lagi pemakaman kecuali pemakaman si pembunuhan. Dom yang di sini memperhatikan sekitar melihat Deckard Shaw yang memata-matai mereka. Dom yang sangat dendam langsung mengejar Deckard dan bertemulah mereka di terowongan bawah tanah di mana mereka saling menabrakkan mobil mereka. Kemudian sekumpulan pasukan yang dipimpin oleh pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Mr. Nobody mengajak Dom untuk bekerja sama dengan menjanjikan Dom dapat membunuh Deckard dengan mudah apabila ia bekerja sama dengannya. Kemudian scene berlanjut pada Dom yang berada di markas Mr. Nobody di mana ia menjelaskan bahwa kalau ingin membunuh Deckard, ia membutuhkan sebuah alat bernama God's Eyes, yang dimana alat ini hanya bisa dioperasikan oleh seorang perempuan bernama Ramsey. Namun di sini Dom tidak mau bekerja sama apabila tanpa timnya. Di saat itu juga ternyata seluruh tim Dom datang dari Brian, Roman, dan Ted. Kemudian mereka merencanakan untuk menjegat konvoi yang membawa Ramsey, yang dimana konvoi tersebut dipimpin oleh Moshe Jakande. Kemudian sampailah mereka pada rencana utama di mana mereka harus sampai pada jalanan itu dengan terjun melalui pesawat kargo agar tidak terdeteksi di sekitar. Sampailah mereka pada rencana mereka ini di mana Roman takut pada ketinggian yang akhirnya ia tetap dipaksa turun menggunakan parasut langsung. Saat mereka menjalankan misi, Brian ditugaskan untuk masuk ke dalam bus tersebut untuk membebaskan Ramsey. Namun setelah Ramsey berhasil diselamatkan, secara tiba-tiba Deckard datang untuk membunuh Dom. Di sini Dom kembali melawan Deckard dan berpisahlah dari timnya. Brian yang masih berada dalam bus sedang bertarung melawan beberapa pasukan dari Moshe Jakande yang dipimpin oleh Kiet. Yang akhirnya bus tersebut terbalik, namun Brian dikunci Kiet di dalam di mana bus tersebut hampir jatuh ke jurang dan kita diperlihatkan salah satu adegan paling keren di film ini, yaitu Brian yang lari di atas bus yang hampir terjatuh lalu melompat ke arah mobil Letty. Dom yang saat ini berhadapan dengan Deckard berhasil membuat mobil Deckard terbalik, di mana setelah itu Dom dikepung oleh seluruh pasukan dari Moshe Jakande, yang dimana satu-satunya cara bagi Dom untuk lolos adalah dengan melompat menggunakan mobil ke jurang. Di sini Dom lumayan terluka, namun Ramsey pingsan. Di saat Ramsey bangun, ia langsung ditanya tentang keberadaan God's Eyes ini, dan Ramsey bilang bahwa barang itu berada di temannya di Abu Dhabi. Kemudian scene langsung berlanjut di Abu Dhabi. Di sana mereka menyamar seperti layaknya orang kaya dengan mobil sport seperti Ferrari Spider, Bugatti Veyron, Dodge Challengers, dan dua mobil sisanya gue kurang tahu apa. Kemudian di sini mereka menemukan teman Ramsey yang bernama Zafar, di mana Zafar meminta maaf bahwa barang yang menjadi tempat menyimpan God's Eyes dijual kepada salah satu bilioner, di mana orang itu adalah seorang pangeran dari Yordania, di mana God's Eyes disimpan di sebuah mobil di atas gedung itu. Akhirnya mereka menyamar untuk masuk ke pesta pangeran Yordania tersebut untuk menyusup dan mengambil God's Eyes. Di sini Roman bertugas untuk mengalihkan perhatian Ted dan Ramsey untuk menghack sistem keamanan. Dom dan Brian masuk untuk mengambil God's Eyes, di mana mereka berdua terkejut bahwa God's Eyes ditaruh di sebuah monster car bernama Lycan Hypersport. Namun di saat yang bersamaan, Letty bertarung dengan kepala keamanan di mana ia ketahuan menyusup. Di sini rencana berubah di mana Dom dan Brian terpaksa membawa mobil tersebut keluar, namun Deckard Shaw datang mengacaukan misi mereka. Dom terpaksa menggas mobil tersebut menyeberang dari gedung ke gedung, dan menurut gue ini adalah salah satu adegan paling ekstrim di film ini, di mana akhirnya Brian mendapat God's Eyes dan mereka berdua lompat dari mobil itu karena remnya blong. Kemudian scene berlanjut pada pertemuan mereka di bengkel Zafar untuk memberikan God's Eyes kepada Mr. Nobody, dan Mr. Nobody menyuruh Dom untuk menggunakannya dalam menemukan Shaw, di mana Shaw akhirnya terdeteksi berada di sebuah pabrik otomatis. Dom dan timnya beserta seluruh pasukan Mr. Nobody datang ke lokasi tersebut untuk mengepung Shaw. Namun, tidak disangka-sangka Shaw mempunyai hubungan dengan Moshe Jakande, di mana ia mendapat sebuah bantuan dan berhasil membuat tim Dom dan pasukan Nobody terpojok.
Pada saat ini, Mr. Nobody terkena tembakan tepat di dada dan God's Eyes justru berhasil direbut oleh Moshe Jakande. Kemudian Mr. Nobody yang ternyata memakai armor menyuruh Dom untuk pergi cepat menangkap Moshe Jakande dan mengalahkan Shaw, di mana tim Dom kali ini berhadapan dengan senjatanya sendiri yaitu God's Eyes. Di mana Dom akan mengalahkan Shaw, sisanya bertugas untuk mengoper-ngoper Ramsey karena Ramsey di sini menjadi target utama dari Moshe Jakande. Brian yang tidak percaya bahwa ia akan selamat memberi kabar ke Mia, di mana apabila ia tidak mendapat kabar dari Brian selama 24 jam, ia meminta Mia untuk melanjutkan hidupnya bersama Jack. Namun di sini Mia tidak bisa dan akhirnya Mia jujur kepada Brian bahwa ia sedang hamil lagi, di mana anak itu perempuan dan sangat membutuhkan ayahnya. Jujur menurut gue ini adalah dialog paling menyentuh karena ini mengarah pada real life tentang kematian Paul Walker selaku pemeran dari Brian O'Connor. Kemudian scene berlanjut pada Dom yang datang kembali ke rumahnya untuk memakai mobil kesayangannya yaitu Dodge Charger 1970 dan juga menggunakan senjata shotgun. Di saat yang bersamaan, Brian juga bersiap-siap dengan seluruh senjata. Deckard juga menyiapkan seluruh senjata untuk final battle ini. Sampailah pada misi terakhir mereka di mana Dom bertugas melawan Shaw dan Brian bertugas membawa Ramsey dan menghack sebuah menara di mana sinyal dari menara itu akan digunakan Ramsey untuk mengambil alih God's Eyes. Moshe Jakande datang dengan mengirim drone serta menghancurkan menara itu. Hobbs yang sedang berada di rumah sakit melihat sebuah ledakan besar dan tidak bisa tinggal diam saja. Kemudian ia memaksakan dirinya untuk ikut serta membantu misi Dom ini, di mana ia menghancurkan drone itu menggunakan mobil ambulan. Di saat yang bersamaan, Dom yang sedang berduel dengan Deckard Shaw dikacaukan dengan Moshe Jakande yang merudal area tersebut dan membuat Deckard Shaw terluka tertimpa runtuhan tersebut. Dom yang mengambil inisiatif untuk membawa mobil dan mengambil kantong granat milik Shaw langsung menitros mobilnya, namun ia meleset mengenai helikopter Moshe Jakande yang akhirnya mobilnya terjatuh ringsek. Namun ternyata granat tersebut menyangkut di helikopternya dan langsung ditembak oleh Hobbs. Moshe Jakande dinyatakan tewas meledak bersama helikopternya. Letty dan timnya datang untuk mengeluarkan Dom dari mobilnya di mana ia sekarat, dan disinilah Letty akhirnya jujur bahwa selama ini ia ternyata mulai mengingat segalanya yang terjadi di masa lalu di mana mereka menikah di Republik Dominika. Kemudian, scene berlanjut pada Deckard Shaw yang ditahan di penjara CIA dengan tingkat keamanan maksimum. Kemudian scene berlanjut pada tim Dom yang berlibur di sebuah pantai, di mana ini adalah saat terakhir tim Dom bersama Brian. Karena Brian tidak bisa dilibatkan kembali pada hal berbahaya ini, Dom akhirnya pergi menggunakan Dodge Charger-nya dan ternyata Brian menyusulnya dengan mobil Toyota Supra. Ini merupakan scene callback dari awal pertama kalinya mereka balapan duel di final battle di Fast and the Furious 2001. Dan kini sudah 14 tahun mereka bersahabat. Jelas ini adalah scene paling sedih dari sepanjang sejarah Fast and Furious, di mana endingnya diperlihatkan seluruh momen berharga Paul Walker dari awal hingga akhir hayatnya yang dipadukan dengan musik See You Again yang bahkan musik tersebut sudah didengarkan lebih dari 4 miliar orang di dunia. Bisa dibilang Dominic Toretto dan juga Brian O'Connor adalah salah satu contoh chemistry terbaik di dunia. Mungkin segitu dulu video recap alur cerita dari Furious 7 yang nanti akan langsung berlanjut pada Fate of the Furious yang memiliki koneksi kuat dengan Elena sekaligus dalang dari segala musuh di The Fast Saga ini, yaitu Cypher. Oh ya, by the way, karena recap FF ini sebentar lagi berakhir, gue minta kepada kalian untuk tulis di kolom komentar film apa lagi yang harus gue recap alur ceritanya. Kalau bisa sih film yang bertipe sequel ya. Kalau kalian suka video ini silahkan like and subscribe. Gue Clip on X pamit undur diri and I'll come see you next time.